Perkenalkan, saya Nisa. Di video ini saya akan membahas tentang strategi formulation Sentra Food Indonesia. Di video sebelumnya, Sentra Food Indonesia memiliki fondasi bisnis yang kuat dan peluang besar untuk berkembang lebih jauh di industri makanan olahan dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki serta mengatasi tantangan yang ada melalui strategi inovatif yang adaptif. Perusahaan dapat terus bertumbuh dan memperkuat posisinya di pasar melalui diversifikasi produk, perluasan pasar, peningkatan efisiensi operasional, serta inovasi dalam pengemasan dan pemasaran. Sentra Food Indonesia dapat terus memperkuat daya saingnya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada video ini, kita akan membahas 3 bagian penting perencanaan strategis perusahaan. Pertama, akan membahas strategi perusahaan, yaitu produksi dengan total mencapai 150 hingga 200 ton per bulan, ekspansi pasar ke luar negeri terutama di kawasan ASEAN, Timur Tengah, dan Eropa. Kedua, strategi bisnis, yaitu melalui anak perusahaan PT Kemang Food Industries atau Kemfood dan PT Sub Beverage Indonesia. Ketiga, strategi fungsional, yaitu memposisikan produk sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mengutamakan kualitas, kehalalan, dan kemudahan. Adapun strategi perusahaan dari Sentra Food Indonesia, yaitu perusahaan berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi dengan total mencapai 150 hingga 200 ton per bulan guna memastikan ketersediaan produk yang memadai di pasar. Dengan kapasitas ini, Sentra Food Indonesia dapat memenuhi permintaan pelanggan dari berbagai segmen, baik retail maupun industri horeca atau hotel, restoran, dan catering. Langkah-langkah ini juga mencerminkan strategi food dalam memperkuat kendali atas rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi produksi. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan horizontal, perusahaan ini aktif menjajaki ekspansi pasar ke luar negeri, terutama kawasan ASEAN dan Timur Tengah, untuk mempertahankan daya saing dan menerapkan strategi diversifikasi terkait dengan memperluas kategori produk olahan daging dan meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi. Saat ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada produk ayam dan ikan, tetapi juga mengembangkan produk siap saji berbasis daging lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup modern. Produk-produk seperti sosis premium, nugget tanpa pengawet, dan makanan beku siap masak menjadi bagian dari strategi diversifikasi perusahaan. Selain itu juga, perusahaan berinvestasi dalam teknologi pengemasan dan pemrosesan yang lebih canggih guna meningkatkan daya tahan produk tanpa mengorbankan kualitas. Selama pandemi COVID-19, PT Sentra Food Indonesia telah berfokus dan menunda rencana ekspansi besar dan fokus pada evaluasi pasar serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat itu. Perusahaan juga mengalihkan segmen hotel, restoran, dan catering atau horeca yang berdampak signifikan menuju segmen retail dan konsumen langsung. Langkah ini mencerminkan langsung kehati-hatian untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang drastis akibat pandemi. Perusahaan ini juga mempertahankan produksi dan distribusi produk intinya seperti olahan daging sapi, ayam tanpa melakukan perubahan besar dalam operasional selama periode ketidakpastian pasar dengan mempertahankan kualitas produk dan layanan. Perusahaan berharap dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan posisi pasar sambil menunggu kondisi pasar kembali normal. Perusahaan Sentra Food Indonesia melakukan pengetahuan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produk untuk memaksimalkan profitabilitas di tengah penurunan permintaan pasar akibat pandemi. Langkah-langkah seperti pengurangan biaya non-esensial, optimalisasi proses produksi, dan negosiasi ulang dengan pemasok diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan margin keuntungan meskipun menghadapi tantangan eksternal. Selanjutnya, strategi bisnis dari Sentra Food Indonesia seperti pada bisnis unit, Sentra Food melalui anak perusahaan. Pertama, melalui Kemfood yang telah menjadi pelopor dalam industri daging olahan di Indonesia dengan produk-produk seperti sosis sapi, smoked beef, bakso, beef patty, serta olahan daging lainnya. Anak perusahaan ini menargetkan 2 segmen utama dalam distribusinya, yaitu bisnis to bisnis seperti hotel, restoran, dan catering, serta
serta bisnis to consumer melalui jaringan retail modern dan e-commerce. Selanjutnya, perusahaan ini mengambil langkah strategis dengan melepas aset dari anak perusahaan Sub Beverage Indonesia termasuk tanah dan bangunan kepada perusahaan Lasel Food Indonesia dengan senilai transaksi 52,25 miliar. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi sumber daya dan lebih fokus pada lini bisnis utama yang lebih prospektif, yakni industri daging olahan dan segar. Selain produk olahan, Central Food juga memiliki unit bisnis yang berfokus pada penjualan dan distribusi daging segar, baik daging sapi maupun ayam. Segmen ini melayani pelanggan dari kalangan retail modern, HoReCa, serta industri pengolahan makanan yang membutuhkan bahan baku berkualitas tinggi. Perusahaan ini menerapkan strategi competitive partner dengan pendekatan timing tactics dan market location tactics. Seperti pada first mover, perusahaan memiliki peluang untuk menjadi first mover dengan menghadirkan produk inovatif yang belum banyak tersedia di pasar. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk membangun citra merek yang kuat serta mendapatkan loyalitas pelanggan lebih awal sebelum pesaing memasuki segmen yang sama. Dengan menjadi pelopor, perusahaan dapat menciptakan standar industri dan memiliki keunggulan dalam menetapkan harga serta margin keuntungan yang lebih baik. Namun, strategi ini memiliki tantangan termasuk biaya tinggi dalam riset dan pengembangan atau R&D serta potensi masuknya pesaing dengan produk serupa dalam waktu singkat. Dalam hal lokasi pasar, strategi frontal shelf dengan menyaingi produk pesaing dalam hal harga, kualitas, distribusi, dan strategi pemasaran. Taktik ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya finansial dan operasional yang kuat. Central Food Indonesia meningkatkan penetrasi pasar melalui ekspansi distribusi ke berbagai retail modern dan tradisional, serta memperkuat promosi digital dan kampanye media sosial. Strategi buy back attack berfokus pada menghindari persaingan langsung dengan pemain utama industri dengan memasuki segmen pasar yang belum tergarap atau mengadopsi teknologi baru yang memberikan keunggulan kompetitif. Sementara itu, guerrilla warfare dijalankan lewat promosi sporadis seperti kampanye viral atau diskon lokal. Dengan pendekatan ini, Central Food Indonesia tidak perlu mengalokasikan anggaran pemasaran yang besar secara langsung, tetapi dapat meningkatkan visibilitas merek secara efektif. Terakhir, strategi flanking maneuver digunakan dengan menyasar kelemahan pesaing di wilayah atau segmen yang belum tergarap optimal. Central Food Indonesia menerapkan strategi korporatif untuk memperluas pasar dan teknologi melalui kerjasama tanpa harus membentuk entitas baru atau aliansi strategis yang membantu dalam akses pasar baru, inovasi produk, serta mitigasi risiko. Strategi joint venture dilakukan dengan membentuk entitas baru bersama mitra demi ekspansi pasar dan mengembangkan produk, terutama untuk masuk ke pasar asing dari berbagai sumber daya. Lewat investasi langsung atau FDI, perusahaan fokus pada peningkatan kapasitas, kualitas, dan akses internasional, didukung oleh kemitraan pemerintah seperti RSIV dan EICPA. Sementara itu, strategi akuisisi dan merger dijalankan dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki produk, teknologi, atau pasar yang dibutuhkan guna memperluas portofolio dan mempercepat penetrasi pasar. Selanjutnya, kita akan membahas strategi fungsional dari Central Food. Strategi fungsional perusahaan Central Food Indonesia mencakup 4 aspek utama dalam pemasaran. Perusahaan menerapkan strategi STP dengan segmenting, yaitu segmentasi demografis dilakukan dengan berfokus pada konsumen dari berbagai usia dan status sosial ekonomi. Dalam hal geografis, fokus utama perusahaan adalah pasar domestik, terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk makanan olahan. Di sisi psikografis, perusahaan menyasar konsumen yang menghargai kualitas dan kehalalan produk, serta mencari kenyamanan dan kemudahan dalam mengkonsumsi produk makanan yang siap saji dan praktis. Kemudian targeting, yaitu target utama dalam perusahaan ini adalah dalam negeri,
dengan konsumen di sektor hotel, restoran, dan kafe atau HoReCa yang memiliki permintaan olahan berkualitas tinggi. Di sisi ekspor, perusahaan menargetkan pasar internasional terutama di kawasan Timur Tengah, ASEAN dengan berfokus pada konsumen muslim yang memiliki preferensi kuat terhadap produk halal. Terakhir, positioning, perusahaan memposisikan produk mereka sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mengutamakan kualitas, kehalalan, dan kemudahan. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah produk makanan olahan berkualitas tinggi yang memenuhi standar halal MUI yang menjadi nilai jual penting terutama bagi konsumen muslim. Positioning ini diperkuat dengan penekanan pada kualitas bahan baku yang digunakan, di mana perusahaan memilih bahan-bahan terbaik untuk memastikan rasa dan ketahanan produk. Strategi keuangan mencakup pengelolaan struktur modal, akuisisi dan merger, restrukturisasi utang, serta alokasi belanja modal untuk teknologi dan produk inovatif. Di sisi operasional, perusahaan fokus pada diferensiasi produk premium, pemilihan lokasi strategis seperti pabrik dan depot, serta manajemen rantai pasok responsif terhadap permintaan pasar. Untuk SDM, strategi mencakup perekrutan lulusan pendidikan menengah dan tinggi, pemberian insentif seperti BPJS dan fasilitas transportasi, serta pengelolaan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sesuai hukum dengan menjaga karyawan tetap diperhatikan. Berdasarkan analisis Taus GA Matrix dan BCG Matrix, Sentra Food Indonesia berada dalam posisi strategis yang mendorong pertumbuhan hasil. TWS menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang untuk mengembangkan kekuatan internalnya guna merespon peluang pasar. Sejalan dengan posisi pada kuadran 2 di GA Matrix atau Grow and Build yang merekomendasikan strategi pertumbuhan agresif. Namun dalam BCG Matrix, produk Kanzler masih berada di kuadran question mark yang menandakan perlunya meningkatkan pangsa pasar di tengah pertumbuhan industri yang tinggi. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah fokus pada inovasi, ekspansi pasar, dan meningkatkan daya saing, dapat mengkonversi posisi question mark menjadi star dan memperkuat dominasi pasar secara berkelanjutan. Pada strategi alternatif pro and kontra diambil berdasarkan alternatif mapping. Sentra Food memiliki pro seperti mengurangi risiko fluktuasi harga bahan baku dan memastikan pasokan stabil. Namun kontranya yaitu membutuhkan jaringan pemasok baru dan biaya adaptasi produksi. Meningkatkan akses pasar dan daya saing dengan kontra membutuhkan modal besar, memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan. Dengan kontra, persaingan tinggi dengan pemimpin pasar seperti Vesta and So Good. Berdasarkan KSPM Matrix, Sentra Food memiliki 5 strategi teratas seperti penguatan branding halal dan sehat dengan skor 4,801, diverifikasi produk sehat dan alami dengan skor 4,716, ekspansi pasar global dengan skor 4,659, efisiensi produk untuk daya saing dengan skor 4,364, dan investasi dan ekspansi jaringan distribusi dengan skor 4,413. Berdasarkan hasil KSPM ini, maka 3 strategi yang dipilih yaitu penguatan branding halal dan sehat dengan urutan ranking 1, diverifikasi produk sehat dan alami dengan urutan ranking 2, dan ekspansi pasar global dengan urutan ranking 3. Berdasarkan keseluruhan analisis strategi formulasi perusahaan Sentra Food Indonesia, dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis perusahaan terbangun kuat melalui sinergi antara strategi perusahaan, bisnis, dan fungsional. Fokus pada peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar internasional, dan diverifikasi produk menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus tumbuh secara horizontal dan inovatif. Strategi bisnis melalui unit seperti Kemfood menegaskan pentingnya fokus pada lini produk utama dan optimalisasi distribusi di segmen B2B dan B2C, serta pengambilan keputusan strategis seperti pelepasan aset non-inti guna memperkuat fokus bisnis inti. Hal ini diperkuat oleh strategi kompetitif berbasis taktik Forter dan strategi korporatif untuk penetrasi pasar serta peningkatan daya saing. Sementara itu, strategi fungsional
mendukung strategi bisnis secara operasional dengan fokus pada efisiensi pengembangan SDM, manajemen keuangan berkelanjutan, serta penguatan merek di segmen konsumen menengah ke atas. Melalui pemetaan alternatif strategi dan hasil Key SPM Matrix, strategi bisnis Sentra Food Indonesia kedepannya akan bertumbuh pada penguatan branding halal dan sehat, diversifikasi produk alami, serta ekspansi pasar global yang selaras dengan visi perusahaan untuk menjadi pemimpin industri makanan olahan berkualitas dan berdaya saing tinggi tingkat nasional maupun internasional. Sekian penjelasan video dari saya, terima kasih.